Masya Allah, hatinya mulia sekali ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash. Suatu hari pernah ada seseorang, dia sedang melakukan perjalanan safar. Tiba-tiba di tengah-tengah jalan dia merasakan haus yang begitu sangat apa? Ya sangat haus. Dia merasakan kehausan yang begitu sangat membutuhkan dengan air ya, sangat-sangat dahaga. Fanazala bi'ran. Nah, kemudian di tengah-tengah jalan itu ketika beliau sedang kehausan, dia melihat ada sebuah sumur, lalu turun ke dalam sumur tersebut. Fasyariba minha. Lalu laki-laki itu meminum air dari sumur tersebut. Summa kharaja fa idza huwa bikalbin yalhathu. Ketika keluar dari sumur, laki-laki itu melihat ternyata di depannya sudah ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, yalhath. Kalau kita gimana ikhwan? Metu sekang sumur, ngerti-ngerti nang ngarepe ana segawon. Nanti tahu segawon, anjing. Nyemplung maning maring sumur. Ya. Atau biasa saja. Tergantung kita ya, masing-masing berbeda mungkin dalam menyikapi. Nah, orang ini keluar dari sumur, tiba-tiba di depannya sudah ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Ini biasanya anjing sudah kelaparan. Yakulus sara minal atosh. Anjing ini kemudian memakan tanah, jilat-jilat tanah, minal atosh, karena kehausan. Ya, anjing ini menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka laki-laki ini pun mengatakan dalam hatinya, faqala laqad balagha hadza mislul ladzi balagha bi. Sungguh hewan ini telah merasakan apa yang telah aku rasakan. Ya. Hewan ini merasakan apa yang telah aku rasakan tadi. Apa ikhwan? Kehausan. Ya. Famala'a khuffahu. Maka benar si laki-laki ini pun merasa iba dan mengisi sepatunya dengan air. Summa amsakahu bifih. Ya, laki-laki ini pun turun lagi ke sumur dengan posisi sepatunya itu di apa, ikhwan? Digigit dengan mulutnya. Subhanallah. Summa raqiya. Kemudian laki-laki itu naik, ya. Fasaqal kalba. Setelah itu laki-laki itu pun memberikan air kepada anjing tersebut. Bayangkan bagaimana usahanya ya laki-laki ini ketika mengambil air ke dalam sumur dengan posisi membawa sepatu di mulutnya. Berarti pas ngambil airnya itu bagaimana? Kayak gini ya. Gayungnya pakai kepala. Kalau tangan satu kayaknya agak susah ya, agak sulit. Ya mungkin pakai kepala, ikhwan. Subhanallah. Fasyakarallahu lah. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur, berterima kasih kepada laki-laki itu. Faghfarallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa si laki-laki ini. Qalu, para sahabat kemudian ketika mendengar kisah ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran." Wahai Rasul, apakah kita ketika berbuat baik kepada hewan-hewan itu kita mendapatkan pahala, wahai Rasul? Ya, para sahabat bertanya sesuatu yang mungkin menurut kita ya itu pertanyaan yang remeh-temeh lah. Orang berbuat baik ya dapat pahala ya. Tapi para sahabat begitu rinci, man. Apakah kita berbuat baik kepada hewan itu dapat pahala, wahai Rasul? Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidin radbatin ajrun. Ketahuilah bahwasanya apabila kita berbuat baik kepada makhluk yang bernyawa,
pasti kita mendapatkan pahala. Jadi nggak cuma ke hewan saja, ke apa lagi selain hewan? Hah? Tumbuhan. Tumbuhan itu bernyawa nggak? Bernyawa. Aja digebuki, aja dicotosi. Cotosi apa? Dipukulin dan temi. Nah. Ini nyiksa ya, nyiksa, nyakitin. Hewan, tumbuhan, terus apa lagi? Manusia. Ya. Kalau ke hewan saja dapat pahala, ke tumbuhan saja dapat pahala, apalagi ke manusia. Ya. Nanam tumbuhan, ya, sayuran, ya dirawat, disiram. Ngingu hewan, ngingu apa? Kucing, ya dirawat, ya, bukan dibiarkan. Dan ini semua ada balasannya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mustafad minal hadis. Siapa setelah Sabadi? Nah, Misbah, fadhol. Nah, al-hassu 'alal ihsani ilal hayawan al-muhtaram. Motivasi atau anjuran supaya kita berbuat ihsan kepada hewan-hewan yang dimuliakan. Maksudnya hewan-hewan yang jinak, ya. Hewan-hewan yang jinak. Jadi kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada hewan-hewan yang jinak. Apa hewan-hewan yang jinak, ikhwan? Kucing, terus ayam, apa lagi? Burung, apa lagi? Ikan jinak. Biawak apa jinak ya? Lumba-lumba. Singa gimana singa? Singa jinak nggak? Jinak? Buktinya jinak. Itu di Arab ada yang di Qatar ya. Ngingu apa? Ngingu singa. Tapi itu tidak secara umum ya. Secara umum ya hewan itu buas. Singa itu termasuk muftarisya. Adapun yang jinak itu ya mungkin yang sudah dilatih atau yang sudah disuntik mungkin. Secara umum ya. Ini untuk secara umum. Hewan yang jinak ya kucing itu jinak. Kalau pada umumnya ketika nggak ada yang ngerawat, kok nggak nyerang, berarti itu jinak. Nah sekarang singa pada umumnya di hutan itu, kalau nggak ada yang ngerawat, lihat kita nyerang kita nggak? Nyerang, kemungkinan besar. Beruang, berarti itu bukan hewan-hewan yang jinak. Ya. Wa huwa ma la yu'mar biqatslihi. Apa itu hewan muhtaram? Yaitu hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Ya. Berarti semut termasuk ya. Semut kan kita dilarang untuk membunuhnya, untuk iseng-iseng. Ya. Pokoknya semua hewan itu yang dilarang untuk dibunuh harus kita berbuat baik kepadanya. Kalau hewan yang disuruh untuk dibunuh apa hewan? Waktu itu pernah kita bahas. Tikus, terus cicak, terus ular, kadal apa ya sih kadal? Rohu siapa ini? Rohu Haris. Terus apa lagi? Kerak, ketek. Oh tekek. Apa iya sih tekek? Masuk dari jenis cicak ya. Walau alam biswal. Ala kulli hal kita disuruh untuk berbuat baik kepada hewan-hewan yang jinak. Terus yang kedua, nah, bolehnya kita safar munfaridan sendirian, wa bi ghairi zadin, bukan zada ya, tanpa membawa bekal. Jadi boleh kita boleh bersafar tanpa membawa bekal. Idza lam yakhsha 'ala nafsihi, jika dia tidak takut pada dirinya, min aduwin, ketika ada musuh nanti, au halakin, atau ketika ada sesuatu yang membahayakan. Jadi boleh, nggak bawa bekal boleh. Bekal itu tidak wajib ya. Yang penting kita percaya diri, selamatlah.
Gak ada apa-apa, bisa cari makan di jalan nanti. Terus yang ketiga, nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu wasi'ah, sangat luas sekali. Buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang besar kepada orang yang biasanya cuma beramal amalan yang kecil. Ya. Tapi kalau kita lihat di hadis ini, laki-laki ini melakukan amalan yang kecil apa yang besar, ikhwan? Ya, bisa dikatakan besar lah. Buktinya dia harus turun lagi ke sumur, kemudian membawa sepatu di mulutnya. Ini repot sekali, sangat merepotkan. Ya, bagi orang-orang yang nggak ahli dalam naik turun di sumur, ya, bisa kepleset, bisa kecemplung, malah mati nang sumur, ya. Ini termasuk amalan yang mungkin bisa dikatakan besar, tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas dengan balasan yang banyak, ya. Meskipun orang itu melakukan amalan yang mungkin di kacamata kita adalah sesuatu yang kecil. Kemudian yang keempat, Masya Allah, bolehnya membuat lubang-lubang sumur di tepi-tepi jalan untuk kemaslahatan umum, ya, untuk kemaslahatan bersama. Jadi boleh kita membuat sumur-sumur di tepi-tepi jalan untuk apa, ikhwan? Kemaslahatan bersama, ya, al-amah. Terus yang terakhir, nah, siapa yang mau menerjemahkan ini? Jawaz tatawu, apa maksudnya? Bolehnya berbuat baik kepada orang musyrik. Masya Allah, bolehnya berbuat baik kepada orang musyrik. Nah, bolehnya melakukan sesuatu yang dianjurkan, tatawu, ya, sesuatu yang mandub, ya, mustahab, sesuatu yang baik, ya. Antum ahli lughah ya? Masya Allah. Faedahnya apa, Farel? Yang lain? Masya Allah. Terus? Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik wa zadakallahu ilman nafi'an. Yang pertama, orang yang bertakwa akan dikeluarkan jalan keluarnya. Diambil dari mana, Syekh? Hah? Orang yang kehausan. Masya Allah. Berarti dia orang yang bertakwa. Padahal di sini disebutkan faghfara lahu. Berarti dia sebenarnya berdosa, punya dosa. Gimana? Masya Allah. Nah, terus yang kedua apa tadi? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dari mana? Masya Allah. Lagi haus-hausnya tiba-tiba ada sumur. Bukan karena perbuatan dia kemudian Allah mengampuni, ya mungkin bisa, ya. Terus yang ketiga apa tadi? Allahu syakir, nam, huwa syukur. Terus ada lagi, ikhwan? Nah, Misbah. Nah, jadi manusia harus peka, kayak antum, Masya Allah tadi, ya. Masya Allah, jazakallah khair. Ada lagi, Misbah? Khalas, yang lain? Masya Allah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji dzarrah atau yang lebih kecil dari itu, maka balasannya juga maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala syarratin syarran yarah, akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat apa yang pernah dia lakukan, ya. Tapi hubungannya gimana?
Oh iya, nah. Kebaikan apapun pasti akan dibalas. Fikulika bidin rotbatin ajrun. Ajrun itu sebagai balasannya ya, jazanya. Terakhir mungkin, Masya Allah, Abdul Haris ya? Apa Haris? Jangan malas kasih makan ayam. Emang ada ayam di sini? Hah? Enggak, maksudnya di hadis ini. Oh ya, masuk ke umuman ini ya. Di antaranya ayam itu. Jangan malas. Jangan malasnya ini di mana ya, Syaharis? Oh iya, sebagai motivasi supaya jangan malas, Masya Allah. Naam, jazakallah khair. Ada yang lain mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih ikhwan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.